Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 12 November 2020 dalam pekan ke-32 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, bab 1 ayat 7 sampai dengan 20, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 17 ayat 20 sampai 25. Hari ini kita memperingati Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Yosafat lahir di Rusia Selatan, tepatnya di Ukraina, tahun 1580. Orang tuanya beragama Kristen Ortodoks, sementara Yosafat lebih tertarik dengan gereja Katolik, karena itu ia menjadi penganut Katolik. Ia kemudian menjadi rahib Santo Blasius, dan pada akhirnya juga diangkat menjadi seorang uskup. Dan sebagai seorang uskup, Yosafat telah menunjukkan kerjanya yang bagus dalam penggembalaan. Yosafat dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu telah menjadi tempat bernaung bagi gereja-gereja yang saat itu terpecah belah, yang pada akhirnya bisa dipersatukan oleh Yosafat. Yosafat juga menjadi tempat bernaung, tempat berlindung bagi para imamnya, karena dia biasa mengunjungi para imamnya untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Lagi-lagi, Yosafat telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang gembala, tempat bernaung, tempat para imamnya boleh bercerita apa yang menjadi pengalaman hidupnya dalam karyanya sebagai imam. Dengan cara kerja seperti itu, sesungguhnya Yosafat telah menunjukkan betapa Allah sedang meraja dalam hidupnya. Dengan cara kerja yang baik, dengan menjadikan diri menampung seluruh umat, menampung para imamnya, menampung orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, Yosafat telah menunjukkan bahwa kerajaan Allah sedang terbentuk, atau Allah yang meraja menjadi nyata dalam cara hidupnya, dalam cara kerjanya, menjadi tempat menampung semua orang, umat, dan para imam. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah datang? Dengan tegas Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah, yakni ada dalam dirinya sendiri, dalam diri Yesus itu, karena dalam seluruh dirinya terpancar semua kebaikan dan kerahiman Allah. Yesus tidak saja berbicara tentang kerajaan Allah, tidak saja mewartakan tentang kerajaan Allah, tapi Yesus telah menunjukkan bahwa Allah meraja dalam kehidupannya, bahwa kerajaan Allah telah hadir melalui hidupnya, pengajaran dan perbuatannya yang menyelamatkan dan menampung siapapun, orang baik, orang benar, juga orang berdosa. Juga dalam semangat yang sama, Rasul Paulus menasihati Filemon dalam bacaan pertama hari ini untuk menerima kembali Onesimus, tidak lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara. Kok begitu nasihat Paulus kepada Filemon? Biar kita tahu dikit aja, Onesimus adalah sebelumnya seorang budak di rumah dari Filemon. Filemon dan Onesimus berasal dari kota yang sama, dan Onesimus pernah menjadi budak pembantu di rumah Filemon. Nah, sebelumnya Onesimus belum menjadi orang yang percaya kepada Kristus, tetapi kemudian Onesimus mengikuti Paulus
Dan rupanya Pauluslah yang membaptis Onesimus. Dan di akhir hidupnya, Paulus mengirim Onesimus yang sudah dia baptis ini kepada Filemon untuk dibimbing dan diarahkan. Paulus menegaskan supaya Filemon tidak lagi menerima Onesimus sebagai budak seperti sebelumnya. Tapi Paulus minta dia supaya menerima Onesimus sebagai saudara dalam iman. Dan dalam riwayat selanjutnya, kita tahu bagaimana Filemon menerima Onesimus sebagai saudara. Filemon telah menjadi tempat bernaung bagi banyak orang, terutama bagi Onesimus. Dengan cara seperti ini, Filemon telah menunjukkan betapa Allah sedang meraja dalam keluarganya, dalam hidupnya. Karena dia telah menjadi tempat penampungan bagi siapapun, terutama Onesimus. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan-bacaan ini mengajak kita untuk berefleksi sejauh mana kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita mewartakan kerajaan Allah, dan sekaligus pada saat yang sama kita menunjukkan melalui cara hidup kita bagaimana Allah merajai kehidupan kita, atau bagaimana kerajaan Allah itu telah menjiwai kehidupan kita. Semoga kita menjadi seperti Filemon. Semoga kita menjadi lebih lagi seperti Yesus Kristus. Tunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah, pada Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, yang tidak saja berbicara dan mewartakan tentang kerajaan Allah, tetapi yang selalu menunjukkan secara konkret bahwa kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita telah dirajai oleh Allah sendiri, dengan menunjukkan sikap-sikap seperti Allah sendiri terhadap sesama kita yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.